Assalamualaikum sahabat. Selamat datang di Skisah, seputar kisah penuh hikmah. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai kisahnya. Suara gerimis yang memukul-mukul atap seng menjadi satu-satunya musik malam itu. Di gang sempit di pinggiran kota, seorang lelaki tua dengan tubuh bungkuk mendorong gerobak penuh barang bekas. Pak Misbah, dengan wajah keriputnya yang penuh cerita, hidup, melangkah pelan sambil menggumamkan doa kecil. "Malam ini sepi banget ya Gusti, rejeki susah, tapi syukur masih bisa jalan," katanya, sambil menarik nafas berat. Hujan makin deras. Pak Misbah buru-buru menepi ke sebuah gubuk kecil, bekas warung, mencoba berteduh. Tapi tiba-tiba, telinganya menangkap suara aneh. Di antara gemericik hujan, ada suara pelan seperti tangisan. Pak Misbah menajamkan pendengarannya, memastikan dia tidak salah dengar. Suara apa itu? Ia mendekati sumber suara yang ternyata berasal dari tumpukan kardus dan sampah basah di pinggir jalan. Tangannya gemetar saat membuka perlahan tumpukan kardus itu. Di sana, ia menemukan sosok mungil terbungkus kain lusuh yang sudah basah kuyup. Seorang bayi, tak lebih dari beberapa bulan usianya. Wajahnya memerah karena dingin, dan tubuh kecilnya menggigil. "Innalillahi, astaghfirullah," bisik Pak Misbah, matanya melebar. Ia segera melepas jaket tuanya dan membungkus bayi itu. "Anak siapa ini? Kok bisa sampai dibuang begini?" Suaranya tercekat, campuran antara sedih dan marah. Pak Misbah bingung harus berbuat apa. Polisi, puskesmas, tapi melihat bayi itu menangis dan menggigil, ia tahu satu hal. Bayi ini butuh perlindungan saat itu juga. "Sudahlah nak, ikut sama kakek dulu ya, nanti kita cari cara," katanya lembut, mencoba menenangkan bayi itu sambil mengusap wajah mungilnya. Ia memasukkan bayi itu ke dalam gerobaknya, memastikan hangat, lalu segera pulang ke rumahnya di gang kecil. Di rumahnya yang sempit dan hanya diterangi lampu temaram, Pak Misbah sibuk mengeringkan bayi itu. Ia mencari kain bersih seadanya, memanaskan air untuk menghangatkan tubuh mungil itu, lalu memberinya susu cair yang ia beli dari warung terdekat. Bayi itu perlahan-lahan mulai tenang di pelukannya. "Namamu siapa, nak?" "Ya Allah, kok tega ya? Orang buang bayi seperti ini," gumamnya lirih. Mata Pak Misbah berkaca-kaca saat melihat bayi itu tertidur pulas. Ia memandangi wajah bayi itu dengan penuh kasih. "Kakek kasih kamu nama Dinda ya? Cantik kayak namanya," katanya dengan senyum kecil. Dalam hati, ia tahu hidupnya yang sederhana akan semakin berat, tapi ada rasa hangat di hatinya yang membuatnya yakin. Mungkin ini jalan yang diberikan Tuhan. Pagi harinya, tetangga-tetangga Pak Misbah mulai tahu soal bayi itu. Ibu-ibu di gang itu mengerumuni rumah kecilnya, memberikan berbagai komentar. "Pak Misbah, itu bayi siapa?" tanya Bu Nunung, tetangga yang paling cerewet. "Iya Pak, nggak mungkin Bapak punya anak lagi kan?" ledek Pak Tono sambil tertawa kecil. Pak Misbah hanya tersenyum tipis. "Saya nemu bayi ini semalam di tempat sampah, Pak Bu. Nggak tahu anak siapa. Kasihan, kedinginan. Beberapa orang terharu, tapi sebagian lagi malah curiga. Jangan-jangan itu anak hasil hubungan gelap orang kaya, Pak." "Bahaya loh, kalau mereka cari terus nuduh Bapak nyulik," kata Bu Nunung dengan nada setengah berbisik. Pak Misbah menggeleng pelan. "Niat saya cuma nolong, Bu. Anak ini nggak salah. Kalau ada yang nyari, ya saya serahkan baik-baik." Malam itu, saat semua orang kembali ke rumah masing-masing, Pak Misbah duduk di lantai sambil menatap Dinda yang tertidur di atas kasur kecil dari kain bekas. Ia tahu hidup ke depannya akan berubah, tapi entah kenapa, melihat wajah Dinda yang damai, ada keyakinan kuat dalam dirinya. Apapun yang terjadi, kakek bakal jagain kamu, Dinda. Kakek nggak punya banyak, tapi cinta kakek cukup buat kamu.
Di luar, suara hujan masih turun. Tapi di dalam hati Pak Misbah, ada rasa hangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pagi di gang kecil itu dimulai dengan suara ayam berkokok dan teriakan pedagang sayur yang menawarkan dagangannya. Rumah Pak Misbah, meski kecil dan reyot, kini terasa lebih hidup. Dinda, bayi mungil yang ia temukan beberapa bulan lalu, menjadi pusat segala aktivitasnya. Setiap pagi, setelah menyuapi Dinda dengan bubur, Pak Misbah menyiapkan kain gendongan dari sarung yang ia modifikasi. Dinda akan ikut dengannya memulung, terikat erat di punggungnya. Meski hidup sederhana, ia memastikan Dinda tetap nyaman dan hangat. Pekerjaan memulung kini berbeda bagi Pak Misbah. Dulu, ia melakukannya sendirian dengan langkah lamban. Namun, kini Dinda menemaninya dengan suara tawa dan tangis kecilnya. Setiap kali Pak Misbah berhenti untuk mengais barang bekas, orang-orang yang lewat sering berhenti sejenak untuk melihat Dinda. "Pak Misbah, ini cucu Bapak ya? Lucu banget," kata seorang ibu yang berjualan nasi uduk. Pak Misbah tersenyum sambil membenarkan posisi Dinda di punggungnya. "Iya Bu, Dinda namanya. Dia yang bikin hari-hari saya lebih berwarna sekarang. Beberapa orang bahkan memberikan uang atau makanan untuk membantu. Ada yang merasa iba, tapi banyak juga yang kagum dengan bagaimana Pak Misbah merawat bayi itu meski hidupnya serba sulit." Setiap sore, setelah kembali dari memulung, Pak Misbah selalu menghabiskan waktu untuk bermain dengan Dinda. Ia sering membuat mainan dari barang bekas, seperti botol plastik yang diisi dengan kerikil atau boneka kecil dari kain sisa. "Nah, lihat ini Dinda. Ini namanya boneka gajah. Gajahnya mau jalan-jalan tuh," katanya sambil menggoyang-goyangkan boneka itu di depan Dinda. Bayi itu tertawa kecil. Suaranya memenuhi rumah kecil itu dengan kebahagiaan. Di gang sempit itu, kehadiran Dinda membawa suasana baru. Ibu-ibu yang sebelumnya hanya sibuk dengan urusannya masing-masing, kini sering mampir ke rumah Pak Misbah untuk membantu. "Pak, ini ada baju bayi bekas anak saya. Masih bagus loh, buat Dinda ya," kata Bu Nur, salah satu tetangganya, sambil menyerahkan kantong plastik berisi pakaian kecil. "Wah, terima kasih banyak Bu Nur. Semoga jadi berkah buat keluarga ibu," jawab Pak Misbah tulus. Bahkan Bu Nunung, yang awalnya sering bergosip tentang Pak Misbah, mulai ikut membantu. Ia sering membawakan bubur bayi yang ia buat sendiri di rumah. Dinda itu beruntung banget sama bapak. Jarang ada orang yang mau repot-repot ngurus bayi yang bukan darah dagingnya, kata Bu Nunung suatu hari. Pak Misbah hanya tersenyum kecil. "Saya cuma ngelakuin apa yang menurut saya benar, Bu. Anak ini nggak salah apa-apa." Meski banyak yang membantu, kehidupan tetap tidak mudah bagi Pak Misbah. Ia harus memikirkan kebutuhan susu untuk Dinda, yang harganya cukup mahal. Untuk itu, ia mulai memulung lebih giat dan mencari barang-barang yang bernilai tinggi. Kadang-kadang, ia harus berhemat lebih dari biasanya. Ia rela makan hanya dengan nasi dan garam, asalkan Dinda tetap mendapat susu dan popok kain yang cukup. Namun, semua kelelahan itu terbayar setiap kali ia melihat senyum Dinda yang polos. "Gimanapun, kamu adalah hadiah terbesar buat kakek, Dinda," gumamnya sambil membelai kepala bayi itu suatu malam. Setelah seharian memulung, malam adalah waktu yang paling ditunggu-tunggu Pak Misbah. Ia bisa duduk santai di lantai, memainkan Dinda, dan bercerita tentang hari-harinya meski Dinda belum bisa mengerti. "Dinda, tadi kita dapat banyak rejeki loh. Ada botol kaca yang harganya lumayan. Besok kakek belikan kamu susu lagi, ya," katanya sambil tersenyum. Dinda hanya tersenyum kecil, menggenggam jari Pak Misbah dengan tangannya yang mungil. Sentuhan itu selalu membuat hati Pak Misbah hangat. Di gang kecil itu, meskipun hidup mereka jauh dari mewah, ada kebahagiaan sederhana yang terus tumbuh. Pak Misbah tahu, hidup bersama Dinda tidak akan mudah. Tapi ia yakin, selama mereka bersama, mereka bisa melalui apapun. Hari itu, matahari terasa lebih terik dari biasanya. Pak Misbah baru saja pulang dari memulung dengan tubuh penuh keringat. Dinda, seperti biasa, digendongnya di punggung dengan kain sarung. Namun, ada yang berbeda kali ini. Sejak pagi, Dinda tampak lebih rewel dari biasanya. Suaranya tidak seceria biasanya.
dan tubuhnya terasa lebih hangat saat Pak Misbah menggendongnya. Pak Misbah segera menyadari ada yang tidak beres. Ia menyentuh dahi Dinda dengan tangan kasarnya. "Panas, ya, Nak. Dinda sakit ya?" gumamnya cemas. Di rumah kecilnya, Pak Misbah mencoba mengompres Dinda dengan kain basah. Namun, suhu tubuh Dinda tidak juga turun. Tangisan kecil Dinda mulai membuat hati Pak Misbah teriris. Ia tahu, Dinda membutuhkan pengobatan yang layak, tapi uang di sakunya hanya cukup untuk makan beberapa hari ke depan. "Dinda, kamu kuat ya?" "Nak, kakek bakal cari cara buat obatin kamu," katanya sambil mengusap kepala bayi itu. Pak Misbah akhirnya memutuskan untuk membawa Dinda ke puskesmas terdekat. Dengan uang seadanya, ia menyewa becak agar bisa sampai lebih cepat. Sepanjang perjalanan, ia hanya bisa berdoa dalam hati agar Dinda baik-baik saja. Di puskesmas, antrean panjang membuat Pak Misbah semakin gelisah. Ia duduk di bangku kayu, memeluk Dinda yang masih rewel di pelukannya. Beberapa ibu-ibu di sana memperhatikan mereka dengan tatapan iba. "Pak, bayinya sakit apa?" tanya seorang ibu yang duduk di sebelahnya. "Demam, Bu. Sejak pagi panas badannya," jawab Pak Misbah sambil tersenyum lemah. Akhirnya giliran mereka tiba. Dokter memeriksa Dinda dengan teliti. Setelah beberapa menit, ia memberikan hasil diagnosanya. "Pak, anak ini mengalami demam tinggi. Ini mungkin infeksi ringan, tapi kalau tidak ditangani, bisa lebih parah," kata dokter itu sambil menyerahkan resep obat. Pak Misbah mengangguk. "Terima kasih, Dok. Saya ambil obatnya sekarang." Namun saat ia menuju apotek, ia terkejut melihat biaya obat-obatan yang harus dibayar. Jumlahnya jauh melebihi uang yang ia miliki. Pak Misbah keluar dari puskesmas dengan langkah berat. Ia tahu ia harus mendapatkan uang tambahan secepatnya. Malam itu, ia memutuskan untuk memulung lagi meski tubuhnya lelah. Ia berharap bisa menemukan barang-barang bekas bernilai tinggi yang bisa dijual untuk membeli obat Dinda. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Pak Tono, tetangganya yang bekerja sebagai tukang tambal ban. Melihat wajah cemas Pak Misbah, Pak Tono bertanya, "Pak Misbah, ada apa? Kok malam-malam masih kerja?" Pak Misbah menghela napas panjang. "Dinda sakit, Pak. Saya lagi cari tambahan buat beli obatnya." Pak Tono terdiam sejenak, lalu merogoh sakunya. Ia mengeluarkan beberapa lembar uang dan menyerahkannya kepada Pak Misbah. "Ini, Pak, buat bantu Dinda. Nggak seberapa, tapi semoga cukup." Mata Pak Misbah berkaca-kaca. "Ya Allah, terima kasih banyak, Pak Tono. Saya nggak tahu harus gimana tanpa bantuan Bapak." Dengan bantuan Pak Tono, Pak Misbah berhasil membeli obat untuk Dinda. Malam itu, ia menyuapi Dinda dengan sabar, memastikan bayi itu minum obat yang diberikan dokter. Selama beberapa hari berikutnya, ia terus menjaga Dinda dengan penuh perhatian, tidak peduli betapa lelah tubuhnya. Akhirnya, setelah beberapa hari, Dinda mulai membaik. Suhu tubuhnya kembali normal, dan ia kembali ceria seperti biasa. Saat melihat Dinda tertawa lagi, Pak Misbah merasa seluruh perjuangannya terbayar. "Alhamdulillah, Dinda, kamu sembuh. Kakek nggak tahu apa jadinya kalau kamu kenapa-kenapa," katanya sambil memeluk bayi itu erat. Di tengah kesederhanaan hidup mereka, Pak Misbah menyadari satu hal, cinta dan pengorbanan tidak pernah sia-sia. Selama ia memiliki Dinda, ia memiliki alasan untuk terus berjuang. Hari-hari berlalu dengan cepat. Dinda yang dulu hanya bayi mungil yang selalu digendong kini telah tumbuh menjadi balita yang ceria. Usianya baru menginjak 4 tahun, tapi kepribadiannya yang ramah membuatnya cepat akrab dengan orang-orang di sekitar gang tempat mereka tinggal. Di pagi hari, Dinda sering membantu Pak Misbah dengan caranya sendiri. Meski sebenarnya lebih banyak merepotkan, Pak Misbah selalu tersenyum melihat Dinda yang penuh semangat. "Kakek, ini botolnya, dapat di situ," seru Dinda sambil menunjuk ke arah tumpukan kardus bekas. Pak Misbah tertawa kecil. Iya, Dinda pintar. Tapi hati-hati, jangan terlalu dekat tumpukan sampah ya." Meski sederhana, rutinitas mereka penuh warna. Dinda kini menjadi alasan utama Pak Misbah untuk bangun setiap pagi dengan semangat baru.
Di gang kecil mereka, Dinda sudah menjadi anak kesayangan semua orang. Bu Nur sering membawakannya jajanan, seperti klepon atau pisang goreng, sementara Pak Tono sering mengajaknya bermain bola plastik di sore hari. "Dinda, nanti kalau besar mau jadi apa?" tanya Bu Nunung suatu sore saat Dinda bermain di depan rumah. Dinda mengernyitkan dahi, lalu menjawab dengan polos, "Aku mau jadi kakek, kayak kakek Misbah." Semua orang yang mendengarnya tertawa. Pak Misbah yang kebetulan mendengar juga ikut tersenyum. "Kakek aja bangga kalau kamu mau jadi orang baik, Dinda." Malam hari adalah waktu yang paling dinanti Pak Misbah dan Dinda. Setelah seharian memulung, mereka duduk bersama di depan rumah kecil mereka, menikmati angin malam sambil bermain atau bercerita. "Kakek, kenapa langit ada bintangnya?" tanya Dinda dengan mata berbinar, penuh rasa ingin tahu. Pak Misbah berpikir sejenak, lalu menjawab, "Bintang itu kayak lampu dari Tuhan, supaya malam kita nggak gelap banget." Dinda manggut-manggut, meski mungkin tidak sepenuhnya mengerti. Tapi bagi Pak Misbah, pertanyaan kecil Dinda adalah hadiah yang membuat hidupnya lebih berarti. Satu hal yang membuat Pak Misbah kini sibuk adalah mempersiapkan Dinda untuk masuk sekolah dasar. Ia tahu, pendidikan adalah hal penting bagi masa depan Dinda. Tapi, memikirkan biaya pendaftaran, seragam, dan perlengkapan sekolah membuatnya sedikit cemas. Namun, semangat Dinda membuat semua keraguan itu sirna. Setiap kali mereka melewati sekolah, di dekat pasar, Dinda selalu menunjuk ke arah gerbang sekolah sambil berkata, "Kakek, nanti Dinda sekolah di situ ya. Dinda mau belajar baca." Pak Misbah tersenyum sambil mengelus kepala Dinda. "Iya nak, Dinda pasti sekolah di situ. Kakek bakal usahain." Ketika tetangga mendengar bahwa Dinda akan mulai sekolah, mereka spontan menggalang bantuan. Pak Tono memberikan seragam bekas anaknya yang masih bagus, sementara Bu Nur memberikan buku tulis dan pensil. "Kami nggak bisa bantu banyak, Pak Misbah, tapi ini semoga cukup buat Dinda," kata Bu Nunung sambil menyerahkan tas sekolah kecil. Pak Misbah tak bisa menyembunyikan rasa harunya. "Ya Allah, terima kasih Pak Bu. Kebaikan kalian nggak akan saya lupakan." Hari pertama Dinda masuk sekolah adalah hari yang tak akan dilupakan oleh Pak Misbah. Ia bangun lebih awal dari biasanya, menyiapkan sarapan sederhana, lalu membantu. Dinda mengenakan seragam barunya. "Kakek, Dinda cantik enggak?" tanya Dinda sambil memutar-mutar di depan cermin kecil. Pak Misbah tersenyum lebar. "Cantik banget. Kamu pasti bikin teman-teman kamu kagum." Saat mereka tiba di sekolah, Pak Misbah menggandeng tangan Dinda erat-erat. Ia merasa bangga sekaligus gugup. Setelah menyerahkan Dinda ke gurunya, Pak Misbah berdiri di depan gerbang sekolah, menatap dari kejauhan sambil tersenyum. "Dinda, kamu adalah cahaya hidup kakek," gumamnya pelan. Lalu ia melangkah pergi dengan hati yang penuh kebahagiaan. Hari-hari pertama Dinda di sekolah dipenuhi dengan rasa penasaran dan kegembiraan. Setiap pagi, ia berangkat dengan senyum lebar, menggandeng tangan Pak Misbah. Seragamnya yang sederhana tapi rapi, tas kecil di punggungnya, dan semangat belajar membuat Pak Misbah merasa bangga. Namun, di balik tawa ceria Dinda, perlahan mulai muncul bayangan kelam yang menghantui kehidupannya di sekolah. Di hari ketiga sekolah, saat istirahat, Dinda duduk di pojok halaman sambil menikmati bekal nasi bungkus sederhana yang dibawakan Pak Misbah. Beberapa anak mendekatinya, awalnya hanya memandang dengan rasa ingin tahu. Namun, kemudian suara-suara mengejek mulai terdengar. "Haha, bekal kamu cuma nasi sama telur aja?" tanya seorang anak laki-laki sambil tertawa. Dinda, yang awalnya tersenyum, mulai terdiam. Ia tidak mengerti mengapa anak-anak itu menertawakannya. "Bapak, kamu siapa sih? Kok kamu dijemput kakek tua yang kayak pemulung itu?" tambah seorang anak perempuan, nada suaranya merendahkan. Dinda mencoba menjawab dengan suara kecil, "Kakek Misbah baik, dia sayang sama aku." Tapi tawa mereka malah semakin keras. "Ih, berarti kamu gak punya orang tua ya?" Kasihan banget, Dinda hanya bisa menunduk, menggenggam bekalnya erat-erat. Ia tidak menangis di depan mereka, tapi hatinya terasa perih. Saat pulang sekolah, Dinda terlihat lebih pendiam dari biasanya.
Pak Misbah menyadari ada yang berbeda, tapi ia tidak langsung bertanya. "Dinda, tadi di sekolah belajar apa aja?" tanya Pak Misbah sambil membantu melepas sepatu kecilnya. Dinda hanya mengangguk pelan. "Belajar huruf, Kek." Pak Misbah mencoba mencairkan suasana. "Wah, nanti Dinda bisa baca buku cerita dong buat kakek." Dinda tersenyum tipis, tapi tidak secerah biasanya. Malam itu, saat Dinda sudah tidur, Pak Misbah duduk di sudut kamar, merenung. Ia tahu ada sesuatu yang terjadi di sekolah, tapi ia tidak ingin memaksa Dinda bercerita. Beberapa hari kemudian, Dinda pulang dari sekolah dengan mata yang merah, seolah habis menangis. Pak Misbah tidak bisa lagi diam. "Dinda, ada apa nak? Cerita sama kakek," katanya lembut sambil memeluk Dinda. Dinda akhirnya menangis di pelukan Pak Misbah. "Kakek, teman-teman suka ejek Dinda. Mereka bilang Dinda nggak punya orang tua. Mereka bilang kakek cuma pemulung." Hati Pak Misbah terasa hancur mendengar kata-kata itu. Ia memeluk Dinda lebih erat, menahan air matanya agar tidak jatuh. "Kamu jangan dengerin mereka, ya Dinda. Kakek sayang sama kamu, lebih dari apapun di dunia ini," bisiknya. Keesokan harinya, Pak Misbah memutuskan untuk datang ke sekolah dan berbicara dengan guru Dinda. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu untuk melindungi Dinda. Di ruang guru, Pak Misbah duduk berhadapan dengan Bu Leni, wali kelas Dinda. Guru muda itu mendengarkan dengan penuh perhatian saat Pak Misbah menceritakan apa yang dialami Dinda. "Bu Guru, saya tahu mungkin anak saya beda sama yang lain, tapi tolong, saya minta bimbingan supaya Dinda nggak merasa tersisih," katanya dengan nada penuh harap. Bu Leni mengangguk. "Pak Misbah, saya sudah memperhatikan Dinda. Dia anak yang pintar dan ceria. Saya akan berbicara dengan anak-anak di kelas supaya mereka belajar menghormati sesama. Ini juga tugas kami sebagai guru." Pak Misbah tersenyum lega. "Terima kasih, Bu. Saya cuma ingin Dinda bisa sekolah dengan tenang." Setelah kejadian itu, Bu Leni mulai memberi perhatian khusus pada Dinda di kelas. Ia sering memberikan pengertian kepada anak-anak tentang pentingnya menghormati teman-teman mereka, apapun latar belakangnya. Dinda mulai merasa lebih nyaman di sekolah. Beberapa anak yang sebelumnya suka mengejek kini mulai mengajaknya bermain. Meski tidak semuanya berubah dengan cepat, perlahan-lahan lingkungan di sekolah Dinda menjadi lebih ramah. Di rumah, Pak Misbah terus memberikan dukungan penuh kepada Dinda. Ia sering bercerita bahwa orang yang kuat adalah mereka yang bisa tetap baik hati, meski menghadapi kesulitan. "Dinda, kamu tahu nggak? Orang hebat itu bukan yang punya banyak uang. Orang hebat itu yang enggak pernah nyerah dan selalu baik sama orang lain," katanya suatu malam. Dinda mengangguk sambil tersenyum. Dinda mau jadi orang hebat, Kek, kayak kakek. Hari-hari berlalu dan suasana di sekolah Dinda perlahan mulai berubah. Setelah percakapan Pak Misbah dengan Bu Leni, wali kelasnya, Dinda tidak lagi menjadi sasaran cemoohan teman-temannya. Bu Leni sering mengingatkan anak-anak di kelas tentang pentingnya saling menghormati dan membantu sesama. Pesan itu, meski sederhana, mulai tertanam di hati teman-teman Dinda. Di suatu pagi, saat istirahat, Dinda duduk di sudut halaman sekolah seperti biasanya. Kali ini, ia sedang menggambar di atas buku tulisnya. Seorang anak perempuan bernama Lina, yang dikenal ceria dan baik hati, mendekatinya. "Dinda, lagi ngapain?" tanya Lina sambil duduk di sebelahnya. Dinda menoleh dan tersenyum kecil. "Lagi gambar gajah, tapi gajahnya jelek, Lina," katanya polos. Lina memandang gambar Dinda dan tertawa kecil. "Enggak kok, ini lucu." Kalau aku ikut gambar di sini boleh nggak?" Dinda mengangguk antusias. Dari situ, keduanya mulai akrab. Mereka saling bercerita tentang apa yang mereka sukai. Lina bahkan mengajak Dinda bermain dengan teman-temannya yang lain. "Yuk, main lompat tali sama aku sama teman-teman. Seru loh," ajak Lina. Dinda awalnya ragu, tapi Lina menggandeng tangannya dan membawanya ke kerumunan anak-anak. Hari itu menjadi hari pertama
Dinda benar-benar merasa diterima di sekolah. Setiap kali Dinda pulang dari sekolah, wajahnya kini lebih cerah dari sebelumnya. Ia mulai bercerita tentang teman-temannya, pelajaran yang ia pelajari, dan permainan yang ia mainkan di sekolah. "Kakek, tadi Dinda main lompat tali sama Lina dan Siska. Lina bilang Dinda jago loh," cerita Dinda sambil melompat-lompat kecil. "Pak," Misbah tertawa kecil, melihat cucunya yang semakin ceria. "Wah, Dinda pintar, tapi jangan lupa belajar juga ya, biar tambah hebat." "Iya, Kek. Tadi Dinda belajar angka sama Bu Leni. Dinda udah bisa hitung sampai 10, jawab Dinda, bangga. Pak Misbah hanya tersenyum lebar, hatinya dipenuhi rasa syukur. Melihat Dinda tumbuh menjadi anak yang ceria adalah kebahagiaan terbesar baginya. Di sekolah, Dinda kini memiliki kelompok kecil yang terdiri dari Lina, Siska, dan beberapa teman lainnya. Mereka sering bermain bersama di waktu istirahat, bahkan belajar bersama di kelas. Suatu hari, Lina melihat Dinda membawa bekal nasi bungkus sederhana. "Dinda, boleh nggak aku coba nasi kamu?" tanya Lina. "Boleh, tapi ini cuma nasi sama telur," jawab Dinda, sedikit malu. Namun, Lina justru tersenyum. "Ih, ini enak banget. Besok aku mau bawa nasi telur juga." Mendengar itu, Dinda merasa lebih percaya diri. Ia mulai merasa bahwa tidak semua orang memandang rendah apa yang ia miliki. Dengan dukungan teman-temannya, Dinda menjadi semakin semangat belajar. Ia sering pulang membawa cerita tentang apa yang ia pelajari di kelas, bahkan meminta Pak Misbah untuk membantunya belajar membaca. "Kakek, Dinda pengen bisa baca cerita. Nanti kalau udah bisa, Dinda bacain buat kakek," katanya suatu malam. Pak Misbah mengangguk penuh semangat. "Tentu nak, kakek akan bantu kamu belajar sampai kamu bisa baca buku setebal apapun." Setiap malam, mereka berdua duduk di bawah lampu kecil di rumah mereka, mengeja huruf demi huruf dari buku yang diberikan Bu Leni. Dinda belajar dengan cepat, dan tak lama kemudian, ia bisa membaca kata-kata sederhana. Dinda kini tidak hanya dikenal sebagai anak yang ceria, tapi juga anak yang pandai. Guru-gurunya mulai memuji kemajuannya di kelas, dan teman-temannya semakin menyayanginya. Meskipun hidupnya sederhana, Dinda merasa bahagia karena memiliki teman-teman dan seorang kakek yang sangat mencintainya. Bagi Pak Misbah, melihat Dinda diterima dan bahagia adalah hal yang paling berarti. Setiap kali Dinda pulang dengan cerita baru dari sekolah, ia merasa perjuangannya tidak sia-sia. "Dinda, kamu tahu nggak? Kakek bangga banget sama kamu. Kamu itu hadiah terbesar buat kakek," katanya suatu malam saat menidurkan Dinda. Dinda hanya tersenyum sambil memeluk Pak Misbah. Dinda juga sayang banget sama kakek. Malam itu, di bawah langit berbintang, Pak Misbah menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang apa yang mereka miliki, tapi tentang cinta yang tulus di antara mereka. Dinda semakin akrab dengan teman-temannya di sekolah. Ia dikenal sebagai anak yang ceria dan pintar. Namun, suatu hari, percakapan dengan teman-temannya membuat Dinda mulai memikirkan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terlintas di benaknya. Saat jam istirahat, Dinda duduk bersama Lina dan Siska di bawah pohon mangga di halaman sekolah. Mereka sedang menikmati bekal masing-masing sambil berbincang-bincang. "Dinda, kok kamu cuma tinggal sama kakek sih? Orang tua kamu kemana?" tanya Lina tiba-tiba, dengan nada polos. Dinda tersentak. Ia memandang Lina dengan mata bingung. "Aku nggak tahu," jawabnya pelan. Siska ikut menimpali. "Mungkin orang tua Dinda udah nggak ada ya? Kayak di film yang kemarin aku tonton. Anak kecilnya tinggal sama neneknya karena orang tuanya meninggal." Dinda terdiam. Pertanyaan itu terus terngiang-ngiang di kepalanya sepanjang sisa hari di sekolah. Ia mencoba menikmati pelajaran, tapi pikirannya terus kembali pada pertanyaan Lina dan Siska. Ia sadar, selama ini ia tidak pernah bertanya kepada Pak Misbah tentang orang tuanya. Saat pulang sekolah, Dinda terlihat lebih pendiam dari biasanya. Pak Misbah, yang sudah terbiasa dengan ceritanya setiap kali pulang, menyadari perubahan itu. "Dinda,
Kok diam aja? Biasanya kamu cerita tentang sekolah. Tanya Pak Misbah lembut sambil membantu Dinda melepas sepatunya. Dinda menunduk. Setelah beberapa saat, ia akhirnya bertanya, "Kek, teman-teman di sekolah nanya, orang tua Dinda kemana?" Pertanyaan itu membuat langkah Pak Misbah terhenti. Ia menatap Dinda dengan mata penuh kasih, lalu menarik napas panjang. "Kenapa mereka nanya gitu, Nak?" "Karena Dinda cuma tinggal sama kakek. Teman-teman bilang, mungkin orang tua Dinda udah nggak ada." "Apa benar, Kek?" tanya Dinda dengan suara kecil. Pak Misbah merasa hatinya berat, tapi ia tahu ia harus menjawab dengan jujur. Ia menuntun Dinda untuk duduk di tikar kecil di ruang tamu, lalu memegang tangan mungilnya. "Dinda, kakek nggak pernah bohong sama kamu, ya. Jadi, kakek bakal cerita." Pak Misbah berhenti sejenak, mencoba memilih kata-kata yang tepat. "Waktu Dinda masih bayi, kakek nemuin kamu di tempat sampah. Kamu ditinggalin di sana sendirian." Dinda memandang Pak Misbah dengan mata terbelalak. "Ditinggalin? Sama siapa, Kek?" Pak Misbah menggeleng pelan. "Kakek nggak tahu, Nak. Sampai sekarang kakek juga nggak tahu siapa orang tua kamu. Tapi yang pasti, sejak kakek nemuin kamu, kakek janji bakal jagain kamu seperti cucu kakek. Sendiri." Air mata mulai mengalir di pipi Dinda. "Jadi Dinda nggak punya orang tua?" Pak Misbah memeluk Dinda erat-erat. "Nak, orang tua itu bukan cuman yang ngelahirin. Orang tua itu yang sayang sama kamu, yang jagain kamu, yang nggak pernah ninggalin kamu. Buat kakek, kamu adalah anak kakek. Dinda itu keluarga kakek." Dinda terisak di pelukan Pak Misbah. Meski hatinya sedih, ia merasa hangat mendengar kata-kata itu. "Kakek sayang banget sama Dinda ya." "Lebih dari apapun, Nak. Kakek sayang banget sama kamu." Malam itu, Dinda tampak lebih tenang, tapi pertanyaan tentang orang tuanya tetap ada di benaknya. Ia mulai memikirkan siapa sebenarnya mereka dan mengapa mereka meninggalkannya. Namun ia juga merasa bersyukur karena memiliki Pak Misbah yang selalu ada untuknya. "Kakek, kalau suatu hari Dinda tahu siapa orang tua Dinda, kakek masih tetap sayang sama Dinda kan?" tanyanya sebelum tidur. Pak Misbah tersenyum lembut. "Dinda, apapun yang terjadi, kamu tetap anak kakek. Kakek nggak pernah berhenti sayang sama kamu." Malam itu, Dinda tertidur dengan pikiran yang campur aduk, tapi hatinya dipenuhi rasa cinta dari Pak Misbah. Di sisi lain, Pak Misbah duduk termenung, memikirkan masa depan Dinda. Ia tahu suatu hari Dinda mungkin akan mencari kebenaran tentang orang tuanya, dan ia hanya bisa berharap bahwa kebenaran itu tidak akan melukai hati Dinda. Dinda kini duduk di kelas 2 SD dan semakin menunjukkan bakatnya di sekolah. Ia dikenal sebagai anak yang ceria, penuh semangat, dan rajin belajar. Guru-guru sering memujinya karena kecerdasannya, dan teman-temannya pun menyayanginya. Suatu hari, Bu Leni mengumumkan bahwa akan ada lomba membaca puisi tingkat kota, dan Dinda terpilih mewakili sekolah. "Dinda, kamu mau ikut lomba baca puisi? Ibu yakin kamu pasti bisa," kata Bu Leni sambil tersenyum. Dinda terkejut tapi antusias. "Beneran, Bu? Dinda mau banget," jawabnya dengan mata berbinar. Bu Leni mengangguk. "Tapi kamu harus latihan keras ya. Ini kesempatan besar." Setiap malam, setelah pulang memulung, Pak Misbah membantu Dinda berlatih membaca puisi. Meski ia tidak terlalu paham soal puisi, ia selalu memberikan semangat dan tepuk tangan setiap kali Dinda selesai membaca. "Wah, Dinda, bacanya bagus banget. Kalau jurinya nggak kasih kamu juara, pasti mereka yang salah," kata Pak Misbah sambil tertawa. Dinda ikut tertawa. "Kakek, nanti kalau Dinda menang, kakek ikut ya ke sekolah. Dinda mau kasih tahu semua orang kalau kakek yang selalu dukung Dinda." Pak Misbah tersenyum haru. "Pasti, Nak, kakek selalu ada buat kamu." Hari perlombaan tiba. Pak Misbah menemani Dinda ke tempat lomba dengan seragam terbaik yang ia miliki. Meski terlihat sederhana dibanding orang tua lain, Pak Misbah tetap berdiri tegak mendampingi cucunya. Di atas panggung, Dinda membacakan puisi dengan penuh percaya diri. Suaranya lantang dan intonasinya sempurna, membuat semua orang terpukau. Saat nama Dinda diumumkan sebagai juara pertama, tepuk tangan riuh memenuhi aula. Pak Misbah berdiri di barisan belakang,
matanya berkaca-kaca melihat cucunya menerima piala dengan senyum lebar. Kemenangan Dinda ternyata menarik perhatian. Beberapa hari setelah lomba, seorang guru memberitahu bahwa sebuah stasiun TV lokal ingin meliput Dinda untuk acara anak-anak berbakat. Dinda senang sekaligus gugup, tapi Bu Leni dan Pak Misbah terus memberikan semangat. "Kamu nggak perlu khawatir, nak. Kamu cuma perlu jadi diri sendiri," kata Pak Misbah sambil membelai kepala Dinda. Hari liputan pun tiba. Di studio kecil yang sederhana, Dinda diwawancarai oleh seorang pembawa acara yang ramah. Mereka berbicara tentang lomba, puisi, dan kehidupan Dinda. "Dinda, apa yang membuat kamu bisa tampil percaya diri di atas panggung?" tanya pembawa acara. Dinda tersenyum lebar. "Karena kakek Misbah selalu bilang, kalau aku harus berani dan percaya sama diri sendiri. Kakek selalu dukung aku." Pembawa acara tersenyum. "Wah, hebat ya kakek kamu. Ngomong-ngomong, Dinda tinggal sama siapa di rumah?" Pertanyaan itu membuat Dinda sedikit terdiam, tapi ia tetap menjawab dengan jujur. "Aku tinggal sama kakek, Misbah aja. Kakek yang rawat aku dari kecil." Pembawa acara terkejut. "Oh, jadi nggak sama orang tua?" Dinda mengangguk kecil. "Iya, aku nggak tahu siapa orang tua aku. Tapi aku bahagia kok tinggal sama kakek. Kakek itu orang yang paling baik dan sayang sama aku." Jawaban Dinda membuat suasana studio hening. Sejenak, tapi kemudian diisi oleh tepuk tangan dari kru yang hadir. Pembawa acara tersenyum lebar dan berkata, "Dinda, kamu anak yang luar biasa. Kakek kamu pasti bangga banget punya cucu kayak kamu." Liputan itu ditayangkan di TV lokal dan tetangga-tetangga di gang kecil mereka menonton dengan antusias. Bu Nur, Bu Nunung, dan Pak Tono bahkan berkumpul di rumah Bu Nur untuk menyaksikannya bersama-sama. "Pak Misbah, cucu Bapak luar biasa banget, ya. Kami semua bangga," kata Bu Nunung ketika bertemu Pak Misbah keesokan harinya. Pak Misbah hanya tersenyum sambil mengusap kepala Dinda. "Semua karena Dinda yang rajin dan hebat. Saya cuma bisa dukung dari belakang." Sejak itu, Dinda menjadi kebanggaan di lingkungan mereka. Meski ia tinggal bersama seorang kakek pemulung, ia membuktikan bahwa cinta dan dukungan bisa membawa seseorang meraih hal-hal besar. Beberapa hari setelah liputan di TV lokal, kehidupan Dinda dan Pak Misbah kembali seperti biasa. Namun, ada perubahan kecil. Orang-orang di gang mereka semakin menghormati Pak Misbah dan merasa bangga dengan prestasi Dinda. Setiap kali Dinda lewat, tetangga-tetangga sering menyapanya dengan ramah. "Wah, Dinda sekarang jadi anak terkenal ya. Jangan lupa nanti kalau udah besar," kata Bu Nur sambil tersenyum. Dinda hanya tertawa kecil, lalu melanjutkan perjalanan ke sekolah dengan senyum di wajahnya. Meski begitu, ada sesuatu yang tak disadari oleh Pak Misbah dan Dinda. Perhatian dari orang-orang luar yang tak pernah mereka kenal sebelumnya. Siang itu, Pak Misbah baru saja kembali dari memulung. Ia membawa beberapa barang bekas yang ia kumpulkan untuk dijual. Dinda sedang tidur siang di rumah, lelah setelah bermain dengan teman-temannya. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar dari luar rumah. Pak Misbah mengernyit, merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Ia membuka pintu, dan di depan rumahnya berdiri 2 orang polisi dengan wajah serius. "Pak Misbah?" tanya salah satu polisi. "Iya, saya sendiri, Pak." "Ada apa ya?" jawab Pak Misbah, sedikit bingung. "Kami dari kepolisian. Kami mendapat laporan terkait Anda dan anak yang Anda rawat. Kami harus membawa Anda ke kantor untuk dimintai keterangan," kata polisi itu dengan nada tegas. Pak Misbah terkejut. "Laporan apa, Pak? Saya nggak pernah ngelakuin apa-apa." "Kami hanya menjalankan tugas, Pak. Mohon ikut kami untuk sementara." Sebelum Pak Misbah sempat bertanya lebih jauh, polisi itu memasang borgol di tangannya. Tetangga-tetangga yang melihat kejadian itu mulai berkumpul, terkejut dan bingung dengan apa yang terjadi. "Pak polisi, ini pasti salah paham. Pak Misbah itu orang baik," teriak Bu Nunung, tapi polisi tetap membawa Pak Misbah. Dinda, yang baru bangun dari tidur siangnya, keluar dari rumah dengan mata mengantuk. Ia terkejut melihat kerumunan tetangga di depan rumahnya. "Ada apa, Bu?" tanya Dinda kepada Bu Nur. Bu Nur memandang Dinda dengan wajah bingung dan sedih.
Nak, tadi kakek kamu dibawa sama polisi. Mata Dinda melebar. Kakek, kenapa? Bu? Bu Nur tidak tahu harus menjawab apa. Dinda berlari keluar, tapi Pak Misbah sudah dibawa masuk ke dalam mobil polisi. Dari kejauhan, ia melihat Pak Misbah menoleh ke arahnya dengan wajah penuh rasa khawatir. Kakek kemana? Teriak Dinda sambil menangis. Pak Misbah hanya sempat berkata, Dinda, tetap di rumah ya nak, kakek enggak apa-apa. Dinda berdiri di tengah jalan, bingung dan menangis, sementara mobil polisi itu perlahan menghilang di tikungan. Setelah kejadian itu, tetangga-tetangga mencoba menenangkan Dinda yang terus menangis. Bu Nur memeluknya erat, berusaha menenangkan. Dinda, kakek kamu pasti baik-baik aja. Nanti kita cari tahu kenapa dia dibawa polisi, ya. Tetangga mulai berdiskusi, mencari cara untuk membantu. Mereka tahu bahwa Pak Misbah adalah orang yang baik dan tidak mungkin melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Tapi ada sesuatu tentang liputan di TV yang membuat mereka berpikir, jangan-jangan ini ada hubungannya sama orang tua Dinda, gumam Pak Tono. Setelah muncul di TV, mungkin ada yang melaporkan sesuatu. Bu Nunung mengangguk. Tapi Pak, Misbah nggak salah apa-apa. Dia cuma merawat Dinda dengan tulus. Malam itu Dinda duduk di depan rumah, memeluk boneka kain yang dibuatkan oleh Pak Misbah. Matanya sembab karena menangis. Dalam hatinya, ia hanya ingin kakek kembali. Ia tidak peduli apa yang terjadi, atau kenapa polisi membawanya pergi. Yang ia tahu, hidupnya tidak lengkap tanpa kakek di sisinya. Kakek selalu bilang, nggak akan ninggalin aku. Tapi kenapa kakek dibawa? Gumam Dinda sambil mengusap air matanya. Di dalam rumah, Bu Nur dan tetangga lainnya berdiskusi tentang langkah selanjutnya. Mereka sepakat untuk mendatangi kantor polisi keesokan harinya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya, beberapa tetangga Pak Misbah, termasuk Bu Nur dan Pak Tono, memutuskan untuk mendatangi kantor polisi bersama Dinda. Mereka tidak tahan melihat Dinda terus menangis dan kebingungan tentang apa yang terjadi pada kakeknya. Dinda menggenggam erat tangan Bu Nur sepanjang perjalanan. Wajahnya masih sembab karena menangis, tapi ia terus mencoba menahan diri agar terlihat kuat. Bu, kakek nggak apa-apa kan? Tanyanya dengan suara pelan. Dinda, kakek kamu pasti baik-baik aja. Kita ke sana buat cari tahu, ya, jawab Bu Nur lembut. Sesampainya di kantor polisi, mereka bertemu dengan petugas yang menangkap Pak Misbah. Bu Nur dan Pak Tono langsung mengajukan protes dengan nada tegas. Pak polisi, kami ini tetangganya Pak Misbah. Dia orang baik, nggak mungkin bikin masalah. Kenapa dia ditangkap? Tanya Pak Tono. Petugas itu mencoba menjelaskan dengan tenang. Kami mendapat laporan dari seseorang yang mengaku punya hubungan keluarga dengan anak ini, Dinda. Laporan itu menyebut bahwa Pak Misbah menculik anak tersebut. Mata Bu Nur melebar. Menculik? Pak Misbah itu nemuin Dinda waktu masih bayi. Dia yang rawat anak ini dengan tulus. Dinda yang mendengar kata menculik, mulai merasa semakin bingung. Kakek enggak nyulik aku. Kakek itu sayang sama aku. Serunya sambil menangis. Melihat situasi yang emosional, petugas meminta mereka untuk tenang. Kami hanya menjalankan tugas. Saat ini Pak Misbah sedang dimintai keterangan. Kalau memang benar tidak bersalah, dia akan segera dibebaskan. Di dalam ruang interogasi, Pak Misbah duduk dengan tenang meski wajahnya terlihat lelah. Seorang petugas mulai mengajukan pertanyaan. Pak Misbah, tolong ceritakan bagaimana Anda bisa tinggal bersama Dinda. Pak Misbah menghela napas panjang. Saya nemuin Dinda waktu dia masih bayi, sekitar 5 tahun lalu. Dia ditinggalin di tempat sampah dekat jalan besar. Waktu itu tengah malam saya dengar suara tangisan. Saya bawa dia pulang. Saya rawat dengan kemampuan saya yang seadanya. Petugas mengangguk sambil mencatat. Apa Anda tahu siapa orang tua kandung Dinda? Pak Misbah menggeleng. Enggak, Pak. Saya nggak pernah tahu. Saya juga nggak pernah cari tahu. Karena fokus saya cuma ngerawat dia. Saya anggap dia cucu saya sendiri. Petugas melanjutkan. Tapi ada seseorang yang melaporkan bahwa anak ini adalah bagian dari keluarganya.
Mereka mengaku bahwa Dinda adalah anggota keluarga yang hilang bertahun-tahun lalu. Mata Pak Misbah melebar. Apa maksudnya, Pak? Siapa yang ngaku keluarga Dinda? Sementara itu, di luar ruang interogasi, seorang wanita paruhbaya dengan penampilan rapi masuk ke kantor polisi. Ia mengaku sebagai orang yang melaporkan kasus ini. Wanita itu bernama Bu Ratna, dan ia langsung meminta bertemu dengan petugas yang menangani kasus ini. Saya ingin memastikan, anak itu benar-benar Dinda? Tanyanya dengan nada penuh emosi. Petugas menjelaskan bahwa proses identifikasi masih berlangsung. Namun, Bu Ratna terlihat yakin. Anak itu adalah cucu saya. Dia hilang 5 tahun lalu setelah anak saya, ibunya Dinda, mengalami kecelakaan. Kami kehilangan jejaknya dan baru tahu setelah melihat liputan di TV. Saat Bu Ratna melihat Dinda di ruang tunggu, air matanya langsung jatuh. Itu dia, itu Dinda. Bu Nur yang ada di sana langsung berdiri. Bu, maksudnya apa? Anak ini udah dirawat Pak Misbah sejak bayi. Apa benar dia cucu Anda? Bu Ratna hanya mengangguk sambil terisak. Dinda adalah cucu saya, tapi saya harus memastikan dulu dengan tes DNA. Dinda yang mendengar percakapan itu hanya bisa menatap Bu Ratna dengan bingung. Bu, siapa ibu? Kenapa bilang Dinda cucu ibu? Tanyanya polos. Bu Ratna mendekati Dinda perlahan, lalu berjongkok agar sejajar dengannya. Nak, ibu cuma mau tahu pasti. Kalau benar kamu cucu ibu mau kamu balik ke rumah keluarga kamu. Dinda menggeleng keras. Enggak, aku mau sama. Kakek aja. Kakek yang rawat aku. Kakek yang sayang sama aku. Air mata Bu Ratna semakin deras. Nak, kamu enggak tahu. Tapi ibu udah cari kamu selama bertahun-tahun. Ibu cuma mau kebenaran. Di dalam ruang interogasi, petugas memberitahu Pak Misbah tentang kedatangan Bu Ratna. Mendengar itu, Pak Misbah merasa hatinya campur aduk. Ia tahu bahwa jika klaim Bu Ratna benar, Dinda mungkin akan diambil darinya. Namun, ia tetap tenang dan berkata, kalau memang benar dia keluarganya, saya nggak akan melarang. Yang penting Dinda bahagia. Beberapa saat kemudian, Pak Misbah dibawa keluar untuk bertemu Dinda. Melihat kakeknya, Dinda langsung berlari dan memeluknya erat. Kakek, jangan pergi lagi. Aku nggak mau sama siapa-siapa. Aku mau sama kakek. Tangis Dinda. Pak Misbah berusaha menenangkan cucunya. Nak, tenang ya. Apapun yang terjadi, kakek selalu sayang sama kamu. Namun di dalam hati, ia tahu bahwa kehidupannya dan Dinda tidak akan pernah sama lagi. Tes DNA dilakukan untuk memastikan klaim Bu Ratna, dan hasilnya tidak terbantahkan. Dinda memang cucu kandungnya. Hasil itu membuat semua orang di kantor polisi terdiam. Dinda, yang selama ini merasa hidupnya sempurna bersama Pak Misbah, kini menghadapi kenyataan bahwa ia memiliki keluarga lain. Bu Ratna, dengan penuh emosi, berusaha menjelaskan kepada Pak Misbah dan Dinda. Dinda adalah anak dari putri saya, Alia. 5 tahun lalu, kami kehilangan jejaknya setelah sebuah kecelakaan tragis. Pak Misbah mendengarkan dengan tenang, meskipun hatinya bergejolak. Tapi, Bu, kalau memang Dinda cucu ibu, kenapa dia bisa sampai dibuang di tempat sampah? Anak ini nggak pernah salah apa-apa. Bu Ratna terdiam sejenak, menunduk dalam rasa bersalah. Pak Misbah, ini bukan hal yang mudah untuk saya ceritakan, tapi saya akan jujur. Bu Ratna mulai menceritakan kejadian 5 tahun lalu. Alia, putri tunggalnya, adalah seorang wanita muda yang cerdas dan mandiri. Namun, ia menjalin hubungan dengan seorang pria yang tidak disetujui oleh keluarga besar mereka. Pria itu, Randi, adalah seorang pengusaha kecil dengan latar belakang sederhana, sangat bertolak belakang dengan keluarga Alia yang terpandang. Alia bersikeras menikah dengan Randi meski kami melarangnya. Kami akhirnya menyerah dan mencoba menerima, tapi ada banyak tekanan dari keluarga besar kami. Kami kehilangan kontak dengan Alia setelah dia melahirkan Dinda, kata Bu Ratna, air matanya mulai mengalir. Namun, yang terjadi setelah itu jauh lebih tragis. Alia dan Randi mengalami kecelakaan mobil yang merenggut nyawa mereka berdua. Kecelakaan
Itu membuat keluarga besar Bu Ratna bingung karena mereka tidak tahu keberadaan Dinda. Kami mencari Dinda kemana-mana, tapi tidak pernah menemukannya. Kami tidak tahu bahwa seseorang dari keluarga besar kami. Bu Ratna berhenti sejenak, suaranya bergetar. Seseorang dari keluarga kami mungkin membuangnya karena merasa Dinda adalah aib. Pak Misbah tertegun. Aib? Kenapa anak sekecil ini dianggap aib? Bu Ratna mengangguk pelan. Dalam keluarga besar kami, ada orang-orang yang menganggap pernikahan Alia sebagai hal yang memalukan. Mereka mungkin berpikir dengan membuang Dinda, masalah itu selesai. Investigasi lebih lanjut oleh pihak kepolisian mengungkap bahwa pembuangan Dinda memang dilakukan oleh salah satu kerabat Bu Ratna yang tidak setuju dengan hubungan Alia dan Randi. Orang tersebut, seorang paman jauh dalam keluarga, mengaku membuang Dinda karena merasa bahwa bayi itu akan menjadi beban dan membawa malu bagi keluarga mereka. Ketika pengakuan itu terungkap, Bu Ratna merasa sangat terpukul. Ia tidak pernah membayangkan bahwa keluarganya sendiri bisa melakukan hal sekejam itu. Ia meminta maaf kepada Pak Misbah dan Dinda dengan tulus. Pak Misbah, saya nggak tahu harus bilang apa. Kalau bukan karena Bapak, Dinda mungkin tidak akan selamat. Saya sangat berterima kasih karena Bapak sudah merawatnya dengan sepenuh hati. Pak Misbah hanya mengangguk pelan. Saya nggak pernah anggap Dinda sebagai beban. Dia adalah anugerah terbesar dalam hidup saya. Dinda, yang mendengarkan semua cerita itu, merasa bingung dan sedih. Ia memeluk Pak Misbah erat-erat. Kakek, kalau Dinda punya keluarga lain, Dinda harus pergi dari kakek? Pak Misbah mengusap kepala Dinda dengan lembut. Nak, apapun yang terjadi, kakek selalu ada buat kamu. Kamu nggak perlu takut. Bu Ratna mencoba mendekati Dinda. Nak, Ibu tahu ini sulit untuk kamu. Tapi Ibu hanya ingin kamu tahu bahwa kamu masih punya keluarga. Kalau kamu mau, Ibu ingin kamu tinggal bersama Ibu. Namun, Dinda menggeleng kuat. Aku nggak mau. Aku cuman mau sama kakek. Melihat situasi ini, pihak kepolisian memutuskan untuk menyerahkan urusan hak asuh kepada pengadilan keluarga. Namun, sebelum sidang dilakukan, Bu Ratna membuat keputusan yang mengejutkan. Pak Misbah, saya tahu Dinda lebih bahagia bersama Bapak. Kalau Dinda memang ingin tinggal bersama Bapak, saya tidak akan memaksanya pergi. Tapi izinkan saya tetap menjadi bagian dari hidupnya. Pak Misbah terdiam sejenak, lalu mengangguk. Saya nggak pernah mau memisahkan Dinda dari siapapun yang peduli sama dia. Selama Dinda bahagia, saya akan terima. Dinda yang mendengar itu memeluk Pak Misbah erat-erat. Kakek, aku tetap sama kakek, kan? Pak Misbah tersenyum. Iya nak, kita tetap bersama. Setelah semua rahasia tentang masa lalu Dinda terungkap, Bu Ratna merasa bersalah sekaligus berterima kasih kepada Pak Misbah. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana nasib cucunya jika tidak ditemukan oleh Pak Misbah 5 tahun lalu. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengambil langkah besar demi memastikan kehidupan Dinda dan Pak Misbah menjadi lebih baik. Suatu pagi, Bu Ratna datang ke rumah kecil Pak Misbah dengan membawa beberapa kantong belanjaan. Ia disambut oleh Pak Misbah dengan ramah, meskipun sedikit bingung melihat kehadirannya. Bu Ratna, ada apa ya? Maaf, rumah saya kecil dan berantakan, kata Pak Misbah sambil mempersilakan masuk. Bu Ratna menggeleng. Pak Misbah, saya bukan mau lihat rumah. Saya cuma ingin bicara soal masa depan Dinda dan Bapak. Pak Misbah duduk di kursi kecil di ruang tamu. Sementara Bu Ratna meletakkan belanjaan di meja. Ia menatap Pak Misbah dengan penuh ketulusan. Pak, saya tahu kehidupan Bapak selama ini nggak mudah. Saya juga tahu Bapak sudah melakukan yang terbaik untuk Dinda, bahkan jauh lebih baik daripada keluarga kami yang seharusnya melindunginya. Karena itu, saya ingin membantu. Pak Misbah mengernyitkan dahi. Membantu bagaimana, Bu? Bu Ratna tersenyum lembut. Saya punya rumah kosong di pinggiran kota, dekat dengan sekolah yang bagus. Saya ingin menawarkan rumah itu untuk Bapak dan Dinda tinggali. Selain itu, saya juga punya koneksi dengan perusahaan kecil yang butuh tenaga kerja seperti Bapak. Kalau Bapak mau,
saya bisa membantu Bapak mendapatkan pekerjaan yang lebih stabil. Pak Misbah terkejut. Bu, ini terlalu besar. Saya nggak bisa menerima semuanya begitu saja. Pak Misbah merasa bingung menerima tawaran itu. Di satu sisi, ia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Dinda. Namun di sisi lain, ia merasa tidak layak menerima bantuan sebesar itu. Bu Ratna, saya sangat berterima kasih, tapi saya nggak mau bergantung pada siapapun. Saya nggak mau Dinda merasa hidupnya tergantung belas kasihan orang lain, katanya dengan nada ragu. Bu Ratna mengangguk memahami perasaan Pak Misbah. Pak, ini bukan tentang belas kasihan. Saya hanya ingin menebus kesalahan keluarga kami. Kalau bukan, karena Bapak, mungkin Dinda nggak akan ada di sini sekarang. Ini bukan cuma untuk Dinda, tapi juga untuk Bapak. Pak Misbah terdiam sejenak. Ia memandang ke arah Dinda yang sedang bermain di halaman kecil mereka. Ia tahu bahwa tawaran itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk masa depan cucunya. Setelah pembicaraan itu, Pak Misbah memutuskan untuk mendiskusikan tawaran Bu Ratna dengan Dinda. Dinda, kakek mau tanya, kalau kita pindah ke rumah yang lebih besar dan kakek kerja di tempat yang baru, Dinda mau nggak? Tanyanya lembut. Dinda menatap Pak Misbah dengan mata berbinar. Kita bakal punya rumah baru, kek. Yang ada kamar sendiri buat Dinda. Pak Misbah mengangguk. Iya nak, tapi rumah itu dari Bu Ratna, jadi kita harus jaga baik-baik. Dinda tersenyum lebar. Kalau kakek ada di mana aja, Dinda pasti mau. Tapi Dinda juga mau bilang terima kasih sama Bu Ratna. Jawaban Dinda membuat hati Pak Misbah lega. Ia tahu bahwa cucunya hanya butuh kebersamaan mereka, tidak peduli dimanapun mereka tinggal. Beberapa minggu kemudian, Pak Misbah dan Dinda pindah ke rumah yang ditawarkan Bu Ratna. Rumah itu tidak terlalu besar, tapi jauh lebih layak dibandingkan tempat tinggal mereka sebelumnya. Halaman kecil di depan rumah memberikan ruang bagi Dinda untuk bermain, sementara kamar tidurnya yang baru membuatnya semakin bersemangat. Bu Ratna juga membantu mengatur pekerjaan untuk Pak Misbah di sebuah perusahaan daur ulang, di mana ia bisa menggunakan pengalamannya sebagai pemulung. Pekerjaan itu memberikan penghasilan yang cukup untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Kakek, rumah ini cantik banget. Dinda suka. Seru Dinda sambil berlari-lari di halaman. Pak Misbah tersenyum, hatinya terasa hangat. Kalau Dinda suka, kakek juga bahagia nak. Dengan pekerjaan yang lebih stabil dan tempat tinggal yang nyaman, kehidupan Pak Misbah dan Dinda mulai berubah. Dinda semakin berprestasi di sekolah, sementara Pak Misbah merasa lebih tenang karena bisa memenuhi kebutuhan cucunya dengan lebih baik. Bu Ratna sering datang mengunjungi mereka, membawa makanan atau hadiah kecil untuk Dinda. Meski awalnya merasa canggung, Pak Misbah perlahan menerima kehadiran Bu Ratna sebagai bagian dari kehidupan mereka. Suatu sore, saat mereka duduk bersama di halaman rumah, Dinda memeluk Pak Misbah erat-erat. Kakek, Dinda senang banget. Dinda punya kakek, rumah baru, dan semuanya. Pak Misbah mengelus kepala cucunya. Nak, semua ini buat kamu. Selama kamu bahagia, kakek juga bahagia. Bu Ratna yang melihat momen itu tersenyum haru. Ia tahu bahwa cinta Pak Misbah kepada Dinda adalah sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Beberapa tahun telah berlalu sejak Dinda dan Pak Misbah memulai kehidupan baru mereka. Kehidupan mereka kini jauh lebih baik dibandingkan masa-masa sulit yang dulu mereka lalui. Rumah sederhana yang diberikan Bu Ratna telah menjadi tempat penuh kebahagiaan, dan pekerjaan baru Pak Misbah memberinya rasa percaya diri untuk terus mendukung cucunya. Dinda kini duduk di kelas 6 SD. Ia tidak hanya dikenal sebagai anak yang ceria dan cerdas, tetapi juga berprestasi di sekolah. Trofi-trofi lomba puisi, menggambar, dan matematika menghiasi rak di ruang tamu kecil mereka, menjadi bukti betapa besar tekad Dinda untuk membanggakan Pak Misbah. Suatu sore, setelah pulang dari sekolah, Dinda membantu Pak Misbah merapikan halaman rumah. Meski rumah itu kini milik mereka, Pak Misbah selalu memastikan semuanya tetap terawat dengan baik. Kakek, minggu depan Dinda ikut lomba pidato di sekolah. Dinda mau pidatonya tentang kakek, kata Dinda sambil menyapu dedaunan di halaman.
Pak, Misbah tertawa kecil. Tentang kakek? Apa yang mau kamu ceritain, nak? Dinda tersenyum lebar. Tentang gimana kakek selalu kerja keras buat Dinda. Gimana kakek nggak pernah nyerah walau hidup kita susah. Dinda mau semua orang tahu kalau kakek itu pahlawan Dinda. Pak, Misbah merasa matanya memanas. Kakek cuman lakuin apa yang harus kakek lakuin, nak. Kamu yang bikin kakek kuat. Hubungan Dinda dengan Bu Ratna, nenek kandungnya, juga semakin harmonis. Meski awalnya ada keraguan, Dinda kini menganggap Bu Ratna sebagai bagian dari keluarganya. Bu Ratna sering mengajak Dinda pergi ke tempat-tempat baru, seperti taman kota atau perpustakaan, untuk memperluas wawasannya. Dinda, nenek bangga banget sama kamu. Kamu nggak cuma cerdas, tapi juga punya hati yang besar, kata Bu Ratna suatu hari. Dinda hanya tersenyum kecil. Nenek, Dinda cuma mau bikin kakek dan nenek bahagia. Dinda sayang kalian. Bu Ratna memeluk Dinda erat. Bagi Bu Ratna, Dinda adalah pengingat tentang putrinya, Alia, tapi juga anugerah yang membawa kebahagiaan baru. Ketika Dinda lulus SD dengan nilai terbaik, lingkungan kecil mereka menyelenggarakan pesta sederhana di rumah mereka. Tetangga-tetangga lama seperti Bu Nur dan Pak Tono datang membawa makanan dan hadiah kecil untuk merayakan keberhasilan Dinda. Dinda, kamu benar-benar bikin bangga kita semua. Kamu udah jadi inspirasi buat anak-anak di sini, kata Bu Nunung sambil menyerahkan bingkisan kecil. Dinda hanya tertawa malu. Dinda cuman belajar yang rajin, Bu. Kalau nggak ada kakek dan teman-teman di sini, Dinda nggak bisa seperti sekarang. Pak, Misbah yang duduk di sudut ruangan hanya tersenyum bangga. Melihat Dinda yang tumbuh menjadi anak yang baik dan berbakat adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupnya. Malam itu, setelah pesta selesai dan semua tamu pulang, Dinda duduk di sebelah Pak Misbah di halaman rumah. Mereka memandangi bintang-bintang, seperti yang sering mereka lakukan sejak Dinda kecil. Kakek, nanti kalau Dinda udah besar, Dinda mau bikin kakek bangga terus, kata Dinda sambil menyandarkan kepalanya di bahu Pak Misbah. Kakek udah bangga sama kamu, nak. Nggak perlu tunggu nanti. Kamu udah bikin hidup kakek jauh lebih berarti, jawab Pak Misbah sambil mengusap kepala Dinda. Kakek tahu nggak, Dinda nggak pernah ngerasa kekurangan. Buat Dinda, kakek udah kasih semua yang Dinda butuhin, kata Dinda dengan mata berbinar. Malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, Pak Misbah dan Dinda merasa bahwa mereka telah melalui segalanya bersama. Mereka tahu bahwa apapun yang terjadi di masa depan, cinta dan kebersamaan mereka akan selalu menjadi fondasi yang kuat. Dinda melanjutkan pendidikan ke SMP dengan dukungan penuh dari Pak Misbah dan Bu Ratna. Ia terus meraih prestasi, membuat semua orang di sekitarnya bangga. Sementara itu, Pak Misbah tetap bekerja dengan semangat, merasa hidupnya kini jauh lebih bermakna. Kehidupan mereka mungkin tidak sempurna, tapi mereka menemukan kebahagiaan di dalamnya. Cinta, pengorbanan, dan harapan menjadi cerita yang mengikat mereka bersama. Sebuah kisah yang akan selalu mereka kenang. Sekian kisah dari kami, jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر